Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat sekalian, salam sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel Dr. Unair TV. Sebelumnya kalian mungkin kurang tahu nih, apa itu Dr. Unair TV? Dr. Unair TV merupakan salah satu platform edukasi atau media kesehatan yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo, di mana tiap minggunya akan ada episode yang menarik dan edukatif seputar kesehatan. Jadi biar kalian nggak ketinggalan infonya, bisa banget langsung subscribe channel Dr. Unair TV. Dan juga kalian bisa follow di Instagram @drunairtv dan @fk_unair. Jangan lupa di follow ya, biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Afriza Zenia Nur Asmadi Negara sebagai moderator pada episode kali ini. Hari ini kita akan bawakan tema yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu bahaya polusi udara pada kesehatan paru-paru. Dengan narasumber hebat kita, Dr. Garinda Almaduta, spesialis paru konsultan. Baik, selamat sore Dr. Garinda. Selamat sore, Aja. Apa kabar? Alhamdulillah baik Dokter. Dokter bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita pakai masker nih, Kak. Enggak Dokter, pakai masker. Mungkin Dokter bisa perkenalan sedikit backgroundnya Dokter mungkin. Oke, baik. Nama saya Garinda Almaduta. Pada kesempatan hari ini saya mewakili dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga sebagai dokter spesialis paru di KSM Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan sehari-hari saya bertugas di divisi paru kerja dan lingkungan. Baik, sudah dengan narasumber yang memang profesional dan ahli di bidangnya. Baik Dokter, sebelumnya belakangan ini masyarakat ini lagi sering membicarakan tentang polusi udara Dokter. Ya. Apalagi media-media kita sedang menyorot kualitas udara di beberapa kota di Indonesia yang masuk ke kategori tidak sehat sampai membahayakan. Nah, masyarakat ini ada gonjang-ganjing Dokter, ada isu apakah udara ini berbahaya untuk kesehatan atau banyak kontroversi juga di tengah masyarakat. Mungkin masyarakat ingin mengetahui Dokter, sebenarnya apa itu polusi udara dan bagaimana dampaknya ke kesehatan kita. Mungkin hari ini kita akan bahas itu nih Dokter, biar masyarakat semuanya tahu. Jadi teman-teman sekalian yang ada di rumah jangan lupa saksiin sampai episodenya selesai ya, biar kita semua tahu tentang polusi udara. Yang pertama Dokter, apa itu polusi udara Dokter? Apakah harus udara yang berasap hitam atau ada kriteria tertentu Dokter? Baik, kalau kita bicara polusi udara, sebetulnya polusi udara itu sudah ada sejak manusia. Sebelum manusia ada itu sebenarnya sudah ada polusi udara. Nah, kita lihat dulu sebenarnya definisi polusi udara itu apa sih? Polusi udara itu sebetulnya adalah akumulasi bahan berbahaya yang ada di dalam udara yang cukup dapat menimbulkan efek yang tidak baik atau berbagai efek terhadap manusia, hewan, flora fauna yang lain, dan juga material yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau bicara polusi udara adalah demikian. Nah, tadi kok saya sampaikan sudah ada dari zaman dahulu. Kenapa? Karena sumber polusi udara itu ada yang sifatnya memang berasal dari alam, ada juga yang memang berasal dari aktivitas manusia. Baik Dokter, berarti tidak harus asap yang hitam yang mengepul seperti itu nih Dokter. Nah, tadi kita cerita dulu, kalau yang berasal dari alam, itu kita bisa lihat contoh yang ada di alam apa sih yang sehari-hari paling dekat, gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan sesuatu material, baik itu material padat, gas maupun material yang lembut ya, kemudian tersebar, terbawa angin, terhirup oleh manusia, itu yang dari alam. Ada juga yang memang dihasilkan alam, seperti paling dekat kalau kita contoh kita pergi ke laut, mencium sesuatu enggak? Garam. Oh, tidak. Sebenarnya garam itu adalah salah satunya yang kita sebut sebagai partikel padat yang juga merupakan hasil dari alam. Jadi ada uap-uap, ada garam yang terbawa angin, dan juga kemudian kebakaran hutan misalnya ya. Kebakaran hutan kan ada juga yang secara alami. Nah, itu juga merupakan sumber polusi udara. Nah, pertanyaannya kapan dia menjadi sumber polusi? Adalah ketika dia melewati batas yang diperbolehkan. Nah, itu baru yang alam. Berikutnya ada lagi polusi yang disebabkan aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia yang dimaksud apa? Aktivitas manusia adalah bagaimana dia mendapatkan energi. Kalau zaman dulu untuk menghangatkan badan dia membakar apa? Membakar Kayu bakar ya. Itu dia juga sumber polusi. Untuk memasak dia juga menggunakan kayu bakar. Bagaimana manusia bergerak, bagaimana manusia menghasilkan energi, bagaimana manusia mengolah makanan.
dan minuman. Itu juga sumber polusi dalam hal itu. Seiring dengan pertumbuhan industri, kemudian manusia menjadi lebih beradab, otomatis semakin banyak perkembangan teknologi, membutuhkan berbagai macam energi. Akhirnya terjadi revolusi industri, terjadi perubahan. Kita juga mulai menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan emisi, disitulah dia juga menimbulkan polusi. Belum juga dengan misalnya PL pembangkit listrik tenaga air, diesel. Kalau air mungkin termasuk green energy, tapi kalau diesel atau batu bara itu juga menimbulkan polusi. Jadi cukup banyak. Berarti polusi memang ada di sekitar kita sedari zaman dahulu ya dokter. Ya. Terus belakangan ini masyarakat itu sering mencuit juga tentang indeks kualitas udara, IQ Air, PM 2,5 dan berbagai macam sebagainya dokter. Ada yang mengatakan bahwa indeks PM 2,5 itu hanya akal-akalan, ada yang mengatakan juga bahwa kualitas udara itu sebenarnya lebih buruk dari yang disampaikan di website IQ Air. Itu bagaimana dokter? Oke. Saya cerita dulu pembagian jenis polusinya dulu kalau gitu. Karena tadi sudah menyebutkan PM apa sih gitu. Nah, jadi kalau polusi udara kita sebetulnya memudahkan kita membagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok gas. Jadi kalau kita tadi membakar beberapa karbon atau beberapa kayu bakar kita bakar atau kita bakar bahan bakar, salah satu pembakaran sempurna hasilnya adalah karbon dioksida. Lambangnya adalah CO2. Tapi ada juga pembakaran yang tidak sempurna seperti karbon monoksida. Nah, karbon dioksida, karbon monoksida itu adalah pada kelompok gas. Tidak hanya itu, karena tadi kita juga industri ya, ada juga komponen-komponen gas lain seperti nitrogen oksida, kemudian ozon pada permukaan bumi, kemudian ada sulfur dioksida, ada amonia hasil dari beberapa reaksi kimia, dan ada juga yang disebut VOC. VOC itu volatile organic compound atau senyawa organik yang mudah menguap. Nah, itu contohnya termasuk dalam kelompok gas. Nah, karena tadi menyinggung masalah PM, kelompok yang kedua kita kenal sebagai particulate matter, atau kalau saya menggunakan bahasanya adalah debu halus. Debu halus itu seperti apa? Kalau tadi yang warnanya hitam terlihat, itu mungkin masih kasar, tapi ada yang lebih halus dari itu. Jadi kalau particulate matter itu ada beberapa, dibagi menjadi tiga. Yang disebut particulate matter yang coarse atau yang kasar. Kalau diukur itu segala sesuatu kurang dari 10 mikron meter. Ada juga yang disebut sebagai fine particulate matter atau particulate matter yang halus, yang ukurannya adalah 2,5. Ada lagi yang disebut ultra fine particulate matter atau yang kita kenal sebagai UFP, yang ukurannya kurang dari 0,1 mikrometer. Nah, tadi nyebut PM 2,5 itu seperti apa sih? Kalau saya boleh menggambarkan, kalau bagi teman-teman yang muslim mungkin mengenal istilah Shiratal Mustaqim ya, atau jembatan titian. Nah, itu kan ceritanya sehelai rambut dibagi 7. Ya. Nah, bayangkan sehelai rambut dibagi 7 diameternya ya. Nah, sepertujuhnya itu tadi dibagi lagi menjadi seperempat. Seperempat itulah diameter 2,5 mikrometer, dan itulah yang disebut sebagai PM 2,5. Saking lembutnya, itulah menjadi kewaspadaan kita berbagai praktisi kesehatan bahwa PM 2,5 itu adalah salah satu komponen yang mewakili keseluruhan polutan yang dapat berbahaya bagi manusia. Berarti polutannya itu kecil sekali ya, tidak terlihat ya. Jadi masyarakat harus lebih waspada. Nah dokter, hari ini saja indeks udara kita dalam keadaan sedang di angka 86 dengan PM 30 dan PM 2,5-nya 30 dan PM 10-nya di angka 37. Apakah itu berbahaya dokter? Oke, jadi kalau kita bicara PM 2,5 tadi ya, indeks polusi kan yang dijadikan sebagai patokan. Kalau Bapak Ibu lihat ISPU ya, itu ada PM 2,5, PM 10, CO2, CO, sulfur dioksida, hidrokarbon, dan juga nitrogen oksida. Nah, tadi kita sampaikan PM 2,5 itu dianggap untuk mewakili, kenapa? Karena selama ini kita melihat
kita sering mengabaikan ada bahaya laten dari PM2,5 karena bentuknya tidak terlihat, tidak terasa, seolah-olah tidak ada dampaknya. Nah, yang kita lihat biasanya justru yang ada bentuknya asap hitam, ada yang berbau, tapi justru yang berbahaya adalah yang PM2,5. Nah, PM2,5 itu kita menggunakan patokan WHO. Jadi dianggap kualitas udaranya itu bagus kalau sesuai WHO. Itu WHO itu membagi menjadi beberapa warna ya. Warna yang pertama layernya warnanya hijau, karena ini secara awam ya, layernya hijau. Hijau itu artinya kualitas udaranya baik. Apa yang dimaksud dengan kualitas udara baik adalah bila dalam 24 jam partikulat meter 2,5-nya itu kurang dari 15. Rata-rata partikulat meter dalam 24 jam adalah kurang dari 2,5. Kalau secara dalam 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 5. Itu yang baik. Di mana sih negara-negara yang baik? Mungkin bisa dilihat daftarnya di aplikasi tadi. Nah, lewat dari itu dia masuk ke yang warnanya kuning atau moderat. Itu batasnya dalam 24 jam mikrogram per meter kubiknya adalah 15 sampai 25. Warna kuning ini adalah menjadi warna perhatian. Kenapa? Karena biasanya kita masih tolerable, belum menimbulkan gejala, karena pada orang-orang tertentu belum menimbulkan gejala. Tetapi begitu warnanya menjadi oranye, nah hati-hati pada kelompok tertentu, dia sensitif terhadap peningkatan level kualitas udara. Ketika warnanya oranye, biasanya orang-orang kelompok tertentu itu adalah, yang pertama adalah anak-anak, kemudian lansia, ibu hamil, orang-orang dengan penyakit paru dan penyakit jantung biasanya mulai timbul efek atau mulai timbul gejala. Jadi kalau kita lihat kemarin kok ada kenaikan ISPA sesuai dengan kenaikan PM2,5, sebetulnya disitulah kita yang sebetulnya harusnya alarm kita mulai bangun bahwa ada sesuatu di lingkungan kita memicu terjadinya beberapa gejala. Nah, itu baru oranye ya tadi ya. Begitu ngelewatin angka 37,5 mikrogram per meter kubik, dia menjadi merah. Nah, sampai 50 ya, di atas 50 sampai 75 dia warnanya ungu, dianggap sebagai sangat tidak sehat. Di atas 75 dia itu sudah dianggap beracun. Nah, pertanyaannya, kita pernah nggak ngalamin situasi seperti itu? Hari ini, hari Senin, di minggu ini, di hari Senin, kita di kota Surabaya itu sempat merah loh, PM2,5-nya. Artinya sebenarnya kualitas udara kita tidak baik-baik aja. Pagi ini saya lihat di area studio kita warnanya oranye. Sebetulnya kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan begitu. Mungkin kalau dilihatnya secara kasat mata kita baik-baik saja, tapi ternyata setelah dihitung dan dikaji, ternyata udara kita tidak baik-baik saja gitu. Terus dari udara yang tidak baik-baik saja itu, Dok, apakah ada bahaya gitu, ada dampak dari jangka pendek maupun jangka panjangnya begitu, Dokter? Jelas ada bahaya ya. Apa yang menarik dari polusi udara? Polusi udara itu masuk ke tubuh kita, pintu masuknya adalah di saluran nafas. Yaitu saluran nafas itu baik itu kalau kita bilang hidung, mulut, tenggorokan, turun lagi ada trakea, ada bronkus dan percabangannya sampai ke alveoli. Itu adalah saluran udara. Pintu masuk adalah di saluran udara. Jadi bahayanya adalah kalau kita bagi dua, itu ada yang kita sebut sebagai efek jangka pendek dan juga efek jangka panjang akibat polusi udara. Efek jangka pendek adalah kita harus memahami dulu bagaimana kita bernafas. Kita bernafas kan menarik nafas, menghirup udara, masuk ke dalam saluran nafas sampai ke alveoli, ke paru. Kemudian di situ oksigen ditukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme di tubuh dan dikeluarkan pada saat kita membuang nafas atau ekspirasi. Nah, kita didesain secara fitrahnya adalah menghirup udara bersih. Begitu ada udara kotor atau udara beracun, maka saat kita bernafas kita memasukkan partikel yang berbahaya itu tadi, gas yang berbahaya tadi yang kita sebut sebagai polusi udara. Dan dia melewati, yang pertama adalah
saluran nafas bagian atas ya. Disitulah Anda akan ketemu selaput lendir. Efek yang lokal yang bisa terjadi adalah rinitis, mau ke belakang lagi menjadi faringitis, kemudian bisa juga laringitis, kemudian bisa juga sampai tracheitis. Bahkan akibat polusi udara itu, kekebalan tubuh kita, kekebalan mekanik kita juga terganggu. Efek lokalnya iritasi, akibat dari iritasi, bulu-bulu getar yang ada di saluran napas kita mengalami mungkin fungsinya turun, disfungsi bulu-bulu getar. Akibatnya apa? Ketika ada kuman, mikroba, bakteri atau virus, begitu kita masuk, pertahanan kita pas lemah, akhirnya jadilah tidak hanya iritasi tapi juga ada infeksi. Jadi itu efek jangka pendeknya ya. Jangka pendeknya itu tadi, baik iritasi mukosa pada saluran nafas, tidak hanya mukosa saluran nafas, kita ada di mata. Jadi efek yang mungkin timbul adalah pada mata juga ada, karena ini juga terhubung dengan dunia luar, terhubung dengan udara. Jadi ada juga yang mengeluhkan mata berair, mata merah, hidung berair, dan seterusnya. Jadi kalau efek jangka pendek itu bahkan dihubungkan dengan peningkatan kasus ISPA, peningkatan serangan akut asma, peningkatan serangan eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronik, timbulnya serangan jantung, dan peningkatan kunjungan IGD. Itu efek jangka pendek. Nah, efek jangka panjangnya apa? Semakin lama kita sering timbul, maka yang terjadi adalah hiperreaktivitas bronkus. Atau orang yang tadinya tidak timbul asma, menjadi timbul asma atau yang kita kenal sebagai asma ekstrinsik. Dan beberapa risiko yang lain termasuk stunting atau gangguan tumbuh kembang janin, tadi karena faktor risikonya pada ibu hamil, hingga kanker paru, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Mungkin itu cukup luas. Sangat banyak ternyata dampaknya, pemirsa sekalian, dari jangka pendek sampai jangka panjang, dan ketika saya dengarkan berbahaya semua ternyata dampaknya. Dan apakah dari dampak itu tadi sudah ada korban jiwa, dokter? Sudah ada yang mungkin meninggal ataupun ada data yang menyebutkan bahwa banyak korbannya? Kalau data dari WHO, polusi udara itu nomor 6, mungkin saya sebagai kontributor faktor ya. Jadi faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit. Itu nomor 6. Dan polusi udara yang dimaksud adalah outdoor air pollution. Jadi polusi udara outdoor. Jadi dia dihubungkan sebagai faktor faktor risiko yang berkontribusi. Jadi tidak secara langsung, tetapi salah satunya adalah polusi udara menyebabkan tadi begitu masuk ke tubuh itu kan ada timbul reaksi. Nah, reaksi itulah yang akhirnya berkelanjutan menjadi penyebab penyakit. Ketika angka kesakitan ada juga angka kematian. Selanjutnya dokter, tadi kan sudah menyebabkan ISPA. Apakah benar polusi udara bisa menyebabkan paru molor dan kanker? Karena masyarakat ada yang menanyakan itu, dokter. Apakah benar dan bagaimana mekanismenya? Paru molor. Jadi paru molor adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan emfisema. Emfisema itu salah satu fenotip dari penyakit paru obstruktif kronik ya, subtipe dari penyakit paru obstruktif kronik. Jadi secara definisi ya, penyakit paru obstruktif kronik adalah suatu penyakit sistemik kronik yang diakibatkan salah satunya adalah pajanan partikel dan gas berbahaya yang menyebabkan hambatan aliran udara. Nah, hambatan aliran udara itulah yang disebut sebagai obstruksi. Nah, sebabnya apa? Itu tadi, pajanan terhadap partikel dan gas berbahaya. Dua kata ya, partikel dan gas berbahaya. Partikel dan gas berbahaya itulah salah satunya polusi udara. Polusi udara itu ya sesuatu yang kita dapatkan di outdoor, indoor, ataupun di lingkungan kerja. Jadi kalau disampaikan apakah polusi udara dapat menyebabkan PPOK, ya kita gambarkan saja. Ketika ada orang hidup di tengah polusi ya, saya mungkin menggunakan misalnya nih, mohon maaf, ada yang tinggal di samping jalur transportasi, dia kan terpajan terus oleh polusi. Kemudian ventilasi di rumahnya tidak bagus, atau hidup di samping daerah yang industrinya cukup
padat. Dia berisiko setiap hari dalam 24 jam menghirup polusi udara. Dan disitulah dia berpotensi timbul untuk apa? Untuk timbul PPOK dan juga kanker paru. Karena beberapa zat partikel yang tadi saya ceritakan atau gas yang tadi saya ceritakan, beberapa itu masuk ke dalam bahan yang dicurigai karsinogen. Jadi hubungannya sejauh itu. Ternyata dampaknya jauh dan saling berkaitan dan tentunya membahayakan. Dan mungkin pemirsa sekalian mulai hari ini bisa mulai waspada dengan polusi udara di sekitarnya. Nah, ada yang bertanya, dokter, kalau polusi udaranya nggak kelihatan seperti asap pekat tadi, bagaimana kita mendeteksi polusi udara itu tadi, dokter? Kan karena partikelnya kecil sekali gitu, bagaimana kita mengetahui bahwa sekitar kita itu udaranya sebenarnya tidak baik-baik saja, dokter? Jadi untuk mengetahui kualitas udara ada beberapa pendekatan dan ada beberapa alat bantu. Jadi alat bantu yang salah satu yang mungkin sedang kita gunakan, sering gunakan, tadi yang aplikasi apa yang tadi Izal pakai apa namanya? IQ Air, dokter. Ya itu. Ada lagi yang namanya Napas. Nah, ada lagi yang namanya ISPU punyanya KLHK. Di situ memberi gambaran. Nah, dari mana gambaran itu? Gambaran visualisasi itu salah satunya dari infografis yang didapatkan dari data. Data itu berasal dari mana? Data itu berasal dari pengukuran. Jadi ada beberapa stasiun-stasiun yang melakukan pengukuran terhadap kualitas udara. Tidak cuma mereka aja loh. BMKG melakukan pengukuran udara. Terus kemudian beberapa puskesmas di Jakarta juga melakukan pengukuran kualitas udara. Beberapa badan balai laboratorium kesehatan masyarakat mereka melakukan kualitas udara. Nah, data-data itu kan ada beberapa data yang dikontribusikan, ada beberapa data yang ibaratnya di-sharing. Nah, salah satunya kemudian dibagikan melalui aplikasi. Itu pengukuran yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi kalau mau mengetahui dari mana, yang pertama paling gampang dari aplikasi. Atau Bapak Ibu kalau punya yang namanya PM2,5 atau alat pengukur kualitas udara indoor, boleh. Itu ada beberapa. Atau misalnya Anda punya air purifier. Beberapa punya air purifier tapi tidak, kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan. Oh, ini bisa disetting PM2,5, PM10 sama PM0,1, PM1 ya. PM1. Ada juga yang bisa mendeteksi gas-gas polutan. Jadi cukup banyak cara untuk mengetahui apakah ruang udara lingkungan kita itu bersih atau tidak. Berarti tinggal kitanya sendiri yang aktif gitu mencari apakah kualitas udara di sekitar kita baik atau memang tidak baik-baik saja begitu. Lalu bagaimana cara mendeteksi orang yang terkena polusi udara, dokter? Dan cara mengatasinya seperti apa, dokter? Oke, jadi kalau ada beberapa hal ya, kalau memang polusinya jelas, itu malah mudah terdeteksi. Kalau misalnya kok saya jadi mata saya kok berair ya, bisa jadi terkena polusi udara baik itu indoor ataupun outdoor ataupun di tempat kerja. Kok mata saya berair ya, kok hidung saya kok meler ya, kok tenggorokan saya begitu masuk ruangan ini kok rasanya nggak nyaman. Itu sebetulnya kita sedang ada alarm di tubuh bahwa kita sedang tidak baik-baik aja. Kok saya masuk ke ruangan ini kok jadi bersin-bersin ya, bisa jadi ruangan itu ada atau tercemar dengan polusi udara. Polusi udara tidak harus dari industri loh ya, dari rumah tangga pun ada, dari alat misalnya dari perabotan juga ada. Ini kan perabotan kan menggunakan pelarut ya, misalnya kursi kena panas terus ada yang menguap, itu contohnya ada. Nah, jadi gunakan panca indera kita untuk menyadari. Bahkan ada beberapa yang bukan tadi keluhan di nafas, bukan di ini, kok saya jadi sakit perut ya. Nah, itu juga kenapa? Karena tadi polusi udara begitu masuk ke ke terhirup saluran nafas, itu kan ada efek lokal, ada juga efek sistemik sebetulnya. Nah, beberapa contoh gas CO. Gas CO itu karakteristiknya adalah justru dia memiliki afinitas lebih tinggi daripada karbon dioksida. Itu yang terjadi malah apa? Terjadi kok saya kok pusing ya. Nah, itu adalah alarm-alarm tubuh, kita harus segera melakukan mawas diri. Oh, apakah saya harus keluar dari ruangan, mencari udara segar, atau pergi dari area itu.
Berarti kebetulan yang sering dibicarakan dokter. Minggu-minggu ini juga saya mengalami radang tenggorokan, matanya suka perih, terus tiba-tiba pusing atau tiba-tiba merasa lemas. Itu berarti termasuk dampaknya itu, termasuk burning sistemnya ya. Bisa. Oh, Jadi saya minggu lalu ke Jakarta, saya tahu kualitas udara di Jakarta seperti apa. Saya ya kaget, kok mata saya rada tidak enak ya. Ya sudah, sepanjang di Jakarta saya menggunakan masker. Mungkin diidentifikasi aja, benarkah kualitas udara di luar? Nah ini yang menarik nih. Kan kualitas udara yang diukur atau ditampilkan di aplikasi itu kan di luar ya. Nah, ada beberapa laporan dari jurnal bahwa polusi udara di luar itu bisa menyusup masuk ke dalam indoor, di dalam ruangan. bisa Jadi kalau menyusup. di luar, nah ini nanti ada implikasinya. Di luar itu misalnya 100, maka di dalam itu 40-50%. Nah, ini yang menarik. Jadi, kenapa kita harus ada kewaspadaan ketika warnanya bukan warna hijau, bukan warna kuning? Kenapa menarik? Begitu warnanya oranye, justru ada saran kalau diperhatikan di aplikasi. Sarannya apa? Hindari aktivitas outdoor. Segera masuk ke dalam rumah, tutup pintu dan ventilasi. Ya, tutup pintu, ventilasi, tutup jendela. Kan jadi mikir, kok ditutup ya? Terus nyalakan air purifier. Itu saran yang kalau warnanya adalah oranye. Kenapa? Karena udaranya sedang tidak sehat. Jadi tidak hanya masalah ngomong, oh udaranya lagi nggak baik-baik saja, tapi apa yang berikutnya yang harus kita lakukan? Begitu warnanya oranye, ya justru itu ada kewaspadaan. Kita kalaupun harus keluar, wajib memakai masker. Dan kita tadi itu kan oranye, makanya hari ini saya memakai masker. Baik. Ternyata ada Kompleks banyak implikasinya dan kompleks ternyata pemirsa sekalian. Lalu kan tadi dokter menyinggung masker dan kebetulan kita berdua juga memakai masker dokter karena memang kondisi udaranya tidak baik-baik saja. Apakah masyarakat harus memakai masker selalu gitu kalau kualitas udaranya mungkin sudah masuk oranye bahkan merah begitu? Oke, baik. Sebelum saya bicara terkait dengan masker, jadi saya kebetulan selain di tadi yang saya sebutkan, saya juga tergabung dalam Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara yang dibentuk Kemenkes 2 minggu yang lalu, baru dibentuk. Jadi salah satu tugas kita adalah melakukan edukasi ke masyarakat, melakukan advokasi, dan salah satu produknya adalah ada yang disebut sebagai protokol. Protokol apa? Protokol yang disebut 6M1S. Jadi protokol kesehatan saat polusi udara. Nah, protokolnya apa nih? Kenapa tadi kita nyinggung PM2,5, sebenarnya ada nyambung juga. Protokol yang pertama adalah 1, memeriksa kualitas udara secara aplikasi maupun melalui website. Ya. Setelah periksa kualitas udara, maka yang kedua adalah ketika udaranya tidak sehat atau tercemar atau polusi udara tinggi, maka kurangi aktivitas luar ruangan. Artinya kegiatan outdoor itu dikurangi. Dan akhirnya kan kalau otomatis di dalam ruangan kan menutup ventilasi baik di rumah, kantor, sekolah atau tempat umum di saat polusi udaranya tinggi. Yang ketiga, karena sudah di dalam, kan tadi masih ada yang mungkin masuk ya. Makanya di situ yang ketiga adalah menggunakan penjernih udara dalam ruangan. Yang keempat, karena kita sudah tahu di dalam ruangan kita tutup, jangan menambah sumber polusi. Jadi menghindari sumber polusi termasuk menyalakan rokok. Jangan sampai menambah sumber polusi di luar sudah tidak sehat, di dalam jangan ditambah lagi. Yang kelima, menggunakan masker saat polusi tinggi. Nah, ini menjawab pertanyaannya, apakah harus menggunakan masker? Iya. Jadi protokol yang kelima adalah menggunakan masker saat polusi udara tinggi. Yang keenam adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang satu S-nya adalah segera mencari pertolongan atau konsultasikan kepada tenaga kesehatan, baik itu secara daring maupun luring. Jadi kalau ngomongin masker tadi, masker adalah bagian dari protokol tersebut. Jadi ya memang kita menggunakan masker gitu. Jadi kita menggunakan masker salah satunya adalah karena kita menilai polusi udara yang sedang ada di lingkungan kita adalah kurang baik.
Baik, banyak sarannya dari Kementerian Kesehatan, tapi ada 6M1S tadi Ya, ya dokter. 6M1S nanti kita insertkan di Ya, ini. bisa diingat ya teman-teman, 6M1S dan bisa 6M1S. dipraktekkan juga. Ya. Selanjutnya dokter, pada daerah perkotaan, apakah ada cara pencegahan dan penanggulangan polusi udara dokter? Baik bisa kita lakukan secara mandiri atau mungkin dilakukan oleh orang banyak, komunitas ataupun pemerintah begitu dokter. Oke. Saya akan berbicara mengenai, kalau kita bicara polusi, kita berbicara yang disebut sebagai hierarchy of control atau hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian apa? Hierarki pengendalian bahaya. Jadi ada level-levelnya itu, level-levelnya. Jadi kalau kita sampaikan ada 5 level. Level yang pertama adalah eliminasi. Level yang kedua adalah substitusi. Level yang ketiga adalah pengendalian teknis atau engineering control. Level yang keempat adalah administrasi kontrol atau pengendalian administrasi. Level yang kelima adalah alat pelindung diri. Jadi yang paling efektif itu yang kita eliminasi. Tetapi yang paling tidak efektif atau kurang efektif justru APD. Apa itu eliminasi? Eliminasi secara mudah adalah jangan ada polusi, hindari sumber polutan. Paling gampang kalau memang ada penggunaan PLTU batubara, hentikan penggunaan batubara sebagai sumber energi. Itu yang sedang beberapa kawan-kawan di LSM atau praktisi akademis menyarankan untuk tidak menggunakan batubara. Ganti atau jangan menggunakan batubara. Itu adalah eliminasi. Berikutnya adalah substitusi. Substitusi apa? Substitusi adalah mengganti itu tadi. Misalnya kalau memang PLTU ya menjadi PLTS. Tenaga uap, batubara menjadi tenaga surya. Kemudian pengendalian pengendalian teknis salah satunya penggunaan penjernih udara. Penjernih udara itu ada yang mekanik, ada juga yang beberapa tanaman itu juga bisa menjadi penjernih udara, ada juga yang menggunakan filtrasi udara atau pengendalian teknisnya pada saat di sumbernya, misalnya penggunaan scrubber pada cerobong asap. Atau yang kita kemarin mungkin happening adalah penggunaan water mist. Ya, water mist. Water mist jadi beberapa titik itu disemprot dengan udara yang berkabut. Tujuannya adalah menangkap partikel secara lokal ya. Secara lokal di area titik tertentu dia supaya terjadi deposisi. Nah, itu adalah contoh-contoh pengendalian teknis. Nah, yang menarik ada lagi pengendalian administrasi. Jadi kemarin ada instruksi Menteri Dalam Negeri untuk working from home atau pengurangan pekerja yang masuk kantor. Itu adalah contoh dari pengendalian administrasi. Termasuk tadi penggunaan protokol kesehatan 6M+1S. Dan yang paling terakhir adalah penggunaan masker atau alat pelindung diri atau respirator. Jadi dokter menyinggung ada beberapa tanaman yang bisa menjadi filter. Itu tanaman apa saja gitu? Mungkin masyarakat bisa mulai mawas, bisa beli ataupun menggunakan gitu. Ya, tapi tidak ada one for all ya, tidak ada ya. Jadi ada beberapa tanaman memang bisa mengurangi, tapi tidak bisa satu tanaman untuk semua, tidak ada. Jadi mungkin saya bisa menceritakan yang disebut lidah mertua atau sansevieria. Itu adalah salah satu tanaman anti polutan yang menurut Kementerian Pertanian dia bisa menyerap 107 unsur yang merupakan sumber polusi udara, senyawa kimia, biasanya senyawa hidrokarbon. Itu sansevieria. Ada lagi pedang-pedangan termasuk sansevieria, Sri Rezeki atau aglonema, palem bambu, puring itu juga termasuk tanaman yang dapat menyerap sebagian besar polutan. Ada lagi yang disebut sebagai lili. Kalau nama latinnya Staphylium walisi, itu juga termasuk tanaman yang berpotensial menyerap entah itu timbal, formalin, senyawa benzen, silen, dan karbon monoksida. Misalnya ruangan ini nih habis dicat, itu kan ada zat yang keluar. Nah, itu tanaman tersebut efektif dalam menyerap yang disebut VOC, volatile organic compound itu tadi, atau tanaman yang lain.
Baik, berarti selain air purifier ada substitusinya ya dokter, ada tanaman-tanaman yang mungkin bisa mengurangi polutan walaupun tidak semuanya. Jadi mungkin tanaman itu fokus untuk satu atau beberapa polutan, tapi kalau air purifier mungkin fokus pada PM2,5, atau kalau dia gas dia harus ada absorben. Jadi air purifier nanti juga ada jenisnya, ada yang bentuknya absorben, ada yang elektrostatis, ada yang menggunakan gel absorben. Jadi tergantung dia spesifikasinya ke arah mana. Jadi prinsipnya tidak ada yang one for all, itu tidak ada, one fit for all itu tidak ada. Jadi memang harus paling terbaik adalah hilangkan sumber polusinya itu tadi. Iya, berarti tidak ada solusi terbaik selain mengurangi sumber polusinya dan menghilangkan sumber polusinya ya dokter. Nah, tadi berbicara tentang sumber polusi dokter. Sumber polusi sebenarnya yang paling besar itu apa gitu dok di sini? Apa dari industri atau dari hal-hal yang lain mungkin dokter? Sumber polusi yang terbesar. Kalau sumber polusi kita harus melakukan penelitian ya. Harus melakukan penelitian, pihak yang berwenang harusnya melakukan penelitian. Kira-kira mana yang paling tinggi. Itu bukan, kita tidak punya kewenangan untuk itu, tapi yang bisa saya sampaikan terkait sumber polusi ya. Jadi sumber polusi itu ternyata mengikuti musim. Jadi kalau musim penghujan itu punya karakter sendiri, tapi kalau musim kemarau dia juga memiliki karakter sendiri. Jadi kalau kita bicara sumber polusi, ini ada beberapa. Ini diambil dari data di Jakarta ya, karena saya bicara data, saya ambil data di Jakarta. Saya tidak memiliki data di kota ini, saya tidak memiliki. Jadi contohnya adalah salah satu dari ini KREA ya, itu adalah asal knalpot kendaraan. Itu menyumbang 32-41% di musim penghujan. Kemudian pembakaran batu bara itu sekitar 14%, aktivitas konstruksi itu sekitar 13%. Pembakaran terbuka termasuk pembakaran biomas, kayu bakar atau bahan bakar lainnya itu 11%. Debu jalanan itu juga termasuk sumber polusi. Bahkan ada aerosol sekunder dan garam laut. Yang tadi saya sampaikan itu sekitar 1-6%. Nah itu di musim penghujan. Musim kemarau sebenarnya kurang lebih sama, tetapi mungkin urutannya agak berbeda. Tapi tetap nomor tinggi salah satunya asap knalpot kendaraan. Dan yang kedua adalah pembakaran terbuka, debu jalanan, pembakaran batu bara tadi. Ya, sebenarnya kurang lebih sama, cuma urutannya akan berbeda. Jadi karena penyumbang terbesarnya adalah asap knalpot, apakah dokter setuju di era-era kritis ini masyarakat harus mulai beralih ke transportasi publik yang lebih ramah lingkungan gitu? Contohnya? Seperti LRT, kereta listrik, atau mungkin mobil-mobil listrik yang memang sedang digalakkan. Oke, selama dia memang menggunakan energi bersih, kita mendukung ya. Tapi jangan sampai mobil listrik asal listriknya berasal dari PLTU batubara, itu bukan suatu solusi. Tetap saja mobilnya memang tidak mengeluarkan ya. Tetapi sumber listriknya masih menggunakan batubara atau PLTU batubara. Itu sama saja kita belum menghilangkan dari hulu sampai hilir. Jadi kalau saya belum akan ngomong setuju atau tidak setuju, ya lihat situasinya. Jadi jangan sampai sumber energinya memang berasal dari yang ingin kita hindari gitu. Baik. Lalu apakah ada saran masker mungkin untuk masyarakat, untuk orang-orang pemirsa sekalian, masker yang bisa kita pakai di era-era udara yang tidak sehat ini? Jadi kemarin dari Kemenkes itu sudah mulai merumuskan kira-kira masker apa sih yang sebaiknya digunakan. Yang saya gunakan ini adalah salah satu contoh yang disarankan ya. Jadi mungkin beda dengan zaman COVID kemarin ya. Kalau zaman COVID kemarin itu prinsipnya kita menggunakan masker. Tapi kalau kita kemarin merumuskan gunakan masker yang efektif untuk menyaring PM2,5. Apa saja masker yang paling efektif? Yang paling tinggi ya, yang paling tinggi itu adalah respirator yang elastomeric, yang menggunakan cartridge itu yang ada di kanan kirinya ya, filternya di kanan kiri. Itu tertinggi, tapi biasanya kan itu digunakan di lingkungan kerja. Apakah kita akan menggunakan itu gitu. Itu memang efektivitasnya sampai 99%. Turun lagi, kita mengenal yang disebut respirator, yang disebut FFR atau filtering phase respirator, baik dengan atau tanpa valve. Kalau kemarin zaman COVID tidak pakai valve, tapi zaman sekarang bisa menggunakan valve.
Contohnya adalah yang N95, KN95, kemudian KF94. Itu efektivitasnya 80 sampai 95%. Disarankan ya. Nah, kalau itu nggak ada, bolehlah turun lagi. Ada lagi yang masker yang memang didesain untuk, kalau di marketplace itu ada masker dengan kemampuan filtrasi PM2,5, tetapi tidak setinggi yang tadi KN95, N95 ataupun KF94. Contohnya adalah masker filter PM2,5, kemudian BFC. BFC itu barrier face covering. Itu pun ada dua, ada satu lagi yang enhanced performance face covering, itu bisa melindungi 50 sampai 80% atau menyaring setidaknya 50, efektivitasnya 50 sampai 80%. Dan paling terakhir, kepepetnya ya gunakan masker bedah. Walaupun dia ada yang 3 ply, 4 ply atau 5 ply ya. Itu sekitar 4 sampai dengan 15% sampai 40% untuk efektivitasnya. Jadi prinsipnya adalah memakai masker. Kalaupun masalah efektivitasnya tergantung bahan masker ya. Ya, baik. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan tadi banyak jenis masker sesuai dengan efektivitas dan bahan penyusun masker itu tersebut ya. Jadi bisa efektif untuk menyaring polutan di sekitar kita. Lalu dokter, ada beberapa juga orang yang mendebatkan apakah di desa juga bisa terjadi polusi udara, dokter? Kan di desa notabene sawahnya hijau, banyak pohonnya, tidak banyak polutan. Apakah bisa terjadi polusi, dokter, di desa? Ya. Jadi karakteristik polusi udara itu namanya transboundary ya, lintas batas. Jadi sumber polusinya itu mungkin di negara lain sampai di negara kita, atau sumbernya dari negara kita, asapnya sampai di negara tetangga. Itu yang terjadi ya. Jadi transboundary ya. Transboundary itu bisa lintas negara, lintas kabupaten, lintas kecamatan, lintas desa. Jadi sumbernya di mana, di tempat kita juga bisa polusi. Jadi kalau tadi disebutkan di desa tidak ada polusi, secara alami kan polusi itu tetap ada. Ada aktivitas manusia dan ada aktivitas alami. Jadi tetap ada, tapi permasalahannya apakah dia melewati batas atau tidak. Jadi kalau tadi menjawab di desa ada polusi atau tidak, dimanapun tempat itu potensi timbul polusi udara. Ya, berarti kita tidak boleh lengah, harus selalu waspada karena dimanapun pasti ada polusi kebakaran udara. hutan, asapnya lari ke perkampungan, ya tetap aja kan terkena dampaknya. Ya, sama saja ada polusinya gitu, dokter. Ya. Lalu yang paling sering ditanyakan, kapan kita atau seseorang harus ke dokter paru untuk melakukan pemeriksaan terkait polusi udara atau kesehatan kita, gitu, dokter? Oke, tidak harus ke dokter paru. Jawabannya saya tidak harus ke dokter paru. Mulailah secara bertahap. Mulailah ke layanan primer dulu, ke FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas dulu. Nanti akan dilihat ini perlu nggak sampai ke dokter paru. Jadi kalau kapan sih harus ke dokter paru? Ya biasanya kalau sudah ada komplikasi, sudah penyakitnya sudah sudah derajatnya sudah lebih parah dan tidak terkendali. Jadi tidak harus ke dokter paru ya. Datanglah ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti dari situ baru disarankan ini habis ini kemana ya. Jadi sudah harus ke dokter paru loh ya. Jadi bisa diperiksakan kapan saja ke fasilitas kesehatan yang paling dekat, utamanya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi karena memang check up kesehatan itu penting gitu, untuk mengetahui apakah tubuh kita sehat ataupun tidak. Nah, baik dokter, apakah ada take home message atau pesan bagi para pemirsa tentang polusi ini? Mungkin tentang bagaimana cara menjaga kesehatannya, atau mungkin tentang tata cara mengatasi polusi, atau bagaimana dokter, ada pesan mungkin? Yang ingin saya sampaikan adalah sementara adalah protokol ya. Jadi protokol itu sebetulnya sudah mewakili apa yang kita sampaikan. Salah satunya 6M plus 1S, periksa kualitas udara, kurangi aktivitas luar ruangan dan menutup ventilasi saat polusi tinggi. Ketiga, menggunakan penjernih udara. Yang keempat, menghindari sumber polusi dan asap rokok. Yang kelima, menggunakan masker. Yang keenam adalah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan segera konsultasikan ke tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernafasan ataupun keluhan sistem organ yang lain. Baik dokter, karena
pertanyaannya udah selesai dan mungkin kita sudah di akhir sesi. Kami segenap tim Dokter Uner TV mengucapkan terima kasih banyak pada Dokter Gerinda karena sudah berkenan menjawab pertanyaan dan sharing seputar polusi, tata cara penanganannya dan bagaimana dampaknya kepada para pemirsa di rumah. Dan tentunya sangat insightful, edukatif dan bisa memberikan sedikit wawasan untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Terima kasih juga. Sebelum saya akhiri, saya izin menyimpulkan dokter bahwa polusi udara itu ada di sekitar kita, bisa berbahaya juga untuk kita dan kita tidak boleh lengah ataupun waspada dengan polusi yang ada di sekitar kita. Alangkah baiknya menggunakan protokol 6M1S yang telah disampaikan oleh dokter seperti tadi dan terus mengecek kualitas udara dan PM 2,5 secara berkala lewat aplikasi ataupun website-website resmi dari pihak yang berwenang maupun pemerintah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Afriza Zainia Nur Asmad Negara, selaku moderator pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa di episode Dokter Uner TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter.